Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. ghairil maghdubi 'alaihim Bijamil muslimin. waladdallin. Masyarikal hari lam qurbiha bariha bariha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah beri makasih Nabi Sirina Nasrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bi khairi man qad wahada. Itu di bait ketiga. Nah, pada malam hari ini yang akan kita ulas adalah pada bait keempat, yakni wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Titik. Sabila dinil haqqi ghairu mubtadi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Berarti setengah bait nih ya pertemuan kali ini Berarti insyaallah ya. iya, setengah bait yang akan kita bahas. Karena kalau dibahas satu bait ini kepanjangan. Sebenarnya nggak panjang sih, cuman khawatir pendengarnya males saja mau mendengarkan. Iya kan, karena ini anak-anak zaman sekarang atau orang-orang zaman sekarang itu lebih suka mendengarkan konten-konten yang singkat, padat, menggeliat. Kayak ular berarti gitu-gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi madadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Salawat dan salam juga disertakan atau senantiasa tercurahkan semoga kepada keluarga Nabi, kemudian sahabat-sahabat Nabi, wa man tabi' dan orang-orang yang mengikuti mengikuti Nabi. Sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Orang-orang yang kemudian mengikuti jalan yang hak ghairu mubtadi, tanpa kemudian melakukan hal-hal yang bid'ah. Nah, tapi untuk persoalan bid'ah nanti kita akan serahkan kepada pelakunya. Pemerang bid'ah. Oh, pemerang. Ini maksudnya pelaku pemerang bid'ah. Oh gitu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu. Adapun pernyataan atau dalam syair disebutkan tadi wa alihi wa sahbihi. Enaknya kalau kita kecil tuh begini bisa diangkat. Ini juga bisa diangkat. Bisa diangkat Tuh. dengan mudah. Sama mudah juga. Ayo kita angkat 1 menit. Wa alihi wa sahbihi, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Ila akhirih. Al murad bil ali huna, yang dimaksud kata ali atau keluarga dalam konteks ini adalah jami'ul mu'minin, semua orang-orang yang beriman. Wow, Berarti kita ini keluarga Nabi. Wa minhumul anbiya wa umamuhum, dan termasuk juga keluarga Nabi itu adalah para nabi terdahulu, kemudian beserta dengan umat-umatnya. Itu makna dari ali. Sebelum kita lanjut, saya ingin bacakan satu kutipan
yang ada di buku Membangun Akidah Personal dengan Argumentasi Rasional. Kalau teman-teman ada yang punya, silahkan dibuka halaman 70. Di situ saya kutip terkait dengan makna Ali atau keluarga Nabi itu siapa saja, kira-kira begitu. Nah, di sini saya kutip dari kitab Taudihatul Jaliyah. Mana kitabnya? Oh, ini dia. Taudihatul Jaliyah ala matnil kharidatil bahiyah. Ini kitabnya dan ini KW. Bukan kitab asli. Saya cetak dengan teman saya waktu itu. Tapi ilmunya kan asli. Ilmunya asli, jelas itu. Kenapa kok harus KW? Karena nggak punya uang, jelas itu. Mau beli bahwa para ulama berbeda pendapat terkait dengan Ali itu siapa saja yang dimaksud. Ali itu maksudnya pakai hamzah ya, bukan pakai ini. Bukan pakai ain. Bukan pakai ain. Kalau Sayyidina Ali itu pakai ain. Karena pendengar awam biasanya dikira ketika disebut Ali itu ya Sayyidina Ali. Padahal bukan. Anggapan seperti itu. Nah, jadi keluarga Nabi itu siapa saja? Para ulama di sini berbeda pendapat. Nah, yang beliau jelaskan di dalam kitab Taudihatul Jaliyah itu ada lima perbedaan pendapat. Yang pertama, sebagian ulama menjelaskan bahwa keluarga Nabi itu adalah mereka yang haram menerima zakat. Siapa saja? Yakni yang pertama adalah Bani Hashim, kemudian yang kedua adalah Bani Muttalib. Kemudian pendapat yang kedua ada yang mengatakan keluarga Nabi itu adalah khusus kepada keturunan dan istri-istri Nabi. Nah, kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa keluarga Nabi yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti Nabi hingga hari kiamat. Jadi termasuk kita barangkali ya. Ya, barangkali jelas. Oh, jelas ya. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah mereka yang bertakwa dari kalangan umatnya. Kita juga kena di sini. Kemudian yang kelima, yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah disebut dengan ahlul kisah. Siapa saja isinya? Isinya adalah Nabi Muhammad, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, kemudian Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain, dan juga keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ada 5 perbedaan pendapat terkait dengan makna keluarga Nabi. Kemudian kalau pada umumnya kan 3 tuh ya. Iya. Atau yang lebih sederhana lagi 2. Nah, kemudian dijelaskan juga di dalam kitab Syarah Kharidah Al-Bahiyah. Di situ dijelaskan terkait dengan makna Ali atau makna keluarga Nabi itu siapa? Ada dua pendapat. Pertama, yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah dalam status doa atau fi maqamid doa adalah pengikut Nabi dan orang-orang yang bertakwa. Kita juga kena ini. Tapi nanti ada kabar yang yang cukup menyedihkan. Aduh. Nggak usah. Yang kedua, maksud dari keluarga Nabi dalam status zakat, fi maqami zakat maksudnya adalah terdapat perbedaan pendapat. Jadi keluarga Nabi siapa dalam kitab Kharidah Al-Bahiyah itu, Syarah Kharidah Bahiyah itu ada 2. Yang pertama tadi itu yang sudah saya sebutkan, pengikutnya Nabi. Kemudian yang kedua, ini ada perbedaan. Fi maqami zakat ada 2. Pertama, menurut Imam Malik adalah hanya Bani Hashim saja yang dimaksud dengan keluarga Nabi. Kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sedangkan yang ketiga menurut Imam Abu Hanifah keluarga Nabi yang dimaksud di situ adalah Bani Hashim dan isinya hanya 5, yakni keluarga Sayyidina Ali, kemudian keluarga Imam Ja'far, kemudian keluarga Sayyidina Uqail, kemudian keluarga Sayyidina Abbas, dan keluarga Harith bin Abdul Muttalib. Nah, itu perbedaan pendapatnya. Cuman yang rojih di sini, yang lebih unggul kira-kira menurut mayoritas ulama adalah pendapat yang mengatakan bahwa keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu pendapat yang rojih. Tapi kalau semisal mau ambil pendapat yang lain, misalnya sudah silahkan. Yang jelaskan kullu taqiyin kan? Kullu taqiyin. Abu Muhammad kullu taqiyin di riwayat Imam At-Tabari ya Pak ya? Bukan. Kayaknya ada di sini catatan. Ada di situ ya. Kayaknya sih itu ada. Soalnya umum kan. Jadi Nabi sendiri bersabda bahwa
keluarga Muhammad itu adalah setiap orang yang bertakwa. Kalau keterangan-keterangan biasanya, walau ASEAN, sekalipun dia adalah orang yang berbuat maksiat, karena mereka lah orang-orang yang lebih butuh dengan doa. Maka ketika kita bersolawat itu, kemudian ada kalimat wa ala alihi, keluarga itu, ya termasuk kita juga di dalamnya, karena kita juga butuh terhadap doa tersebut. Oh, baik. Oke, kita lanjut. Wabi sohbihi. Oh, langsung ke situ ya? Iya. Nah, di sini kan ada yang menarik juga nih. Wa minhumu al-anbiya'u wa umamuhum. Jadi para nabi secara keseluruhan ini berarti, dan juga umat-umatnya, para nabi sebelumnya itu, mereka juga termasuk daripada hitungan keluarga nabi. Kan begitu kan jadinya. Iya, betul. Karena mereka seandainya ditakdirkan umurnya panjang sampai sekarang masih hidup, maka pasti para nabi sebelumnya beriman kepada nabi. Dan juga umat-umat daripada nabi terdahulu itu kalau ditakdirkan umurnya panjang hidup sampai sekarang, itu pasti juga beriman kepada nabi, sehingga masuklah dalam wilayah alu Muhammad kullu taqiyin tadi itu. Sehingga para nabi terdahulu dan juga umat-umat sebelumnya itu juga termasuk daripada keluarganya nabi. Sehingga kalau kita bersolawat atau berdoa itu otomatis kita juga termasuk dapat doanya, dan juga para nabi mendapatkan doanya. Demikian pula kepada umat-umat sebelumnya. Oke. Karena satu komando itu ya. Satu komando. Oke, kemudian wabi sohbihi. Siapa yang dimaksud dengan makna sahabat di sini adalah alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam ba'dar risalah mukminin. Di situ komanya sampai situ. Iya. Oke, yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah orang-orang yang pernah bertemu atau berkumpul dengan Nabi Muhammad setelah beliau diutus, dan mereka itu dalam kondisi beriman. Kalau semisal istilah atau penjelasan mukminin tidak ada, berarti Abu Jahal, Abu Lahab termasuk sahabat Nabi, padahal ya tidak. Dia tidak masuk. Tidak masuk berarti di sini. Ini berarti pengertian atau definisi dari sahabat ya. Jadi terkadang sebagian orang itu beranggapan yang dimaksud dengan sahabat itu sebagaimana pengertian sahabat dalam bahasa Indonesia. Jadi ada yang hanya sekedar kenal, ada yang berteman, ada yang menjadi sahabat, bestie lah bahasa sekarang. Iya. Jadi dikira ketika menyebutkan kalimat sahabat Nabi itu semacam bestinya Nabi gitu loh. Iya. Padahal sahabat di situ memiliki makna yang sama sekali berbeda dengan bahasa Indonesia. Memang bahasa sahabat sendiri dalam bahasa Indonesia itu diadopsi dari bahasa Arab, ini sahabat. Tapi pengertiannya berbeda. Kalau sahabat dalam pengertian kita bahasa Indonesia itu ya teman besti, tapi kalau sahabat di sini ya tidak semudah itu. Jadi bahkan nanti ada penjelasannya di sini. Dia beriman kepada Nabi, mengakui bahwa Nabi itu adalah seorang Rasul, pernah bertemu walaupun dari kejauhan, disebut sahabat. Iya. Padahal kan tidak besti itu. Kalau sahabati itu tidak ada, sahabati itu tidak ada, kecuali di organisasi tertentu. Iya. Bid'ah itu berarti ya. Loh, Iya, bukan saya netizen ya, ini beliau nih orang. biarin lah. Yo, dulu Anda yang ketuanya itu ya? Anda juga. Jadi ingat ya, orang yang pernah bertemu dengan Nabi setelah Nabi diutus, dan dia itu adalah orang yang beriman. Ini berkumpul ya bahasanya. Berkumpul di ijtama'u itu. Nanti ada, karena definisi ini memiliki konsekuensi nanti. Sehingga karena definisi sahabat seperti ini, yang tidak seperti ini bukan sahabat. Iya. Lanjut dulu. Walau qablal amri bid-da'wah fi hali hayatihi fil ard. Meskipun sebelum Nabi itu diperintah untuk berdakwah, dan Nabi dalam kondisi masih hidup fil ard, di bumi itu. Jadi baik setelah Nabi diutus ataupun sebelum Nabi diperintahkan untuk berdakwah, mereka termasuk juga dalam kategori sahabat. Walau fi dzul matin. Meski mereka itu bertemu dalam kondisi gelap. Ya, begitu ya. Dalam kondisi gelap.
karena nggak ada Philip kan dulu itu. Aukanu umyan, atau mereka itu dalam kondisi buta. Jadi bertemu jangan kemudian dimaknai Harus sama-sama memandang misalnya, sama-sama kelihatan, tidak. Bahkan dalam kondisi gelap gulita, bahkan misalnya mereka itu adalah orang yang mohon maaf buta, tunanetra, itu tetap tergolong sebagai sahabat Nabi. Wa illam yas'uru bihi, meskipun mereka itu tidak merasakan kehadiran Nabi. Nah, jadi ingat tuh, gelap gulita dalam kondisi tunanetra, tidak merasakan kehadiran Nabi. Mungkin lebih enaknya mungkin tidak menyadari. Tidak menyadari ya. Iya, dia tidak sadar bahwa ternyata Nabi lewat di belakangnya. Iya. Aukanu ghairu mumayyizin, atau mereka yang belum tamyiz, masih anak-anak itu kan. Tamyiz itu apa tamyiz? Tamyiz itu adalah orang yang saya pernah ingat pertanyaan gini ini. Oh, pas ngaji di ini ya, di masjid. Oh iya. Tamyiz itu adalah orang yang bisa gampangnya itu bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri gitu. Itu cirinya. Ciri-cirinya. Secara bahasa tamyiz itu kan dia bisa membedakan. Itu kalau cirinya biasanya udah bisa makan sendiri, tidak disuapin, bisa cebok sendiri. Jadi kalau pas lagi selesai BAB, tidak panggil lemaknya, udah. Gitu. Aumarin, atau berpapasan, mereka yang pernah berpapasan dengan Nabi. Kemudian naimin, atau mereka yang tidur. Jadi pas lagi tidur ada Nabi. Bukan ini ya, maksudnya bukan dalam mimpi nih ya? Iya, bukan. Maksudnya sahabat di zaman itu, karena kan tadi disebutkan di situ fi hali hayatihi. Karena ada sebagian, saya pernah ketemu sama orang itu, orang yang punya pemahaman begitu maksudnya. Orang punya pemahaman begitu. Jadi kalau sudah pernah bertemu dengan Nabi di dalam mimpi gitu maksudnya. Maka termasuk sahabat gitu. Sahabat. Dia sahabat tadi itu dalam pengertian ada sahabat-sahabati. Apa pernah ini? Ustaz Bayu pernah nemu keterangan begitu? Ya kalau barangkali ada ya, barangkali. Jangan dicari, Bang. Jangan dicarikan pembenaran. Udah takutnya ada gitu loh, tapi kita yang tidak tahu gitu kan. Sementara ini kita belum menemukan ya referensi yang menjelaskan bahwa meskipun dalam mimpi dia adalah sahabat Nabi, itu belum nemu karena keterbatasan literasi yang kita miliki. Kemudian aulam yajtami'u bihi, atau mereka yang tidak pernah berkumpul atau tidak pernah bertemu, lakin ra'au an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lebih tepatnya berkumpul saja ya. Tidak pernah berkumpul, tapi dia itu adalah orang yang dilihat oleh Nabi. Tidak pernah berkumpul dengan Nabi, tapi Nabi pernah melihatnya. Au ra'ahum an-nabiy. Sorry. Atau mereka yang melihat Nabi, baru yang kedua ini. Jadi orang-orang yang pernah melihat Nabi itu tergolong sebagai sahabat. Atau ra'ahumun nabi, mereka yang kemudian Nabi yang kemudian melihat mereka. Jadi misalnya Nabi pernah melihat Ustaz Taufik. Ustaz Taufik itu jadi sahabat begitu. Seandainya belum hidup di zaman itu. Zaman itu ya. Nah, mudahan tidak jadi Abu Jahal. Karena dulu ada kawan yang katanya, enak sekali ya kalau hidup di zaman Nabi. Terus sama Kiai itu dijawab, belum tentu. Kalau kamu hidup di zaman itu mungkin jadi Abu Jahal. Atau pengikutnya. Nah, meskipun Nabi itu melihat mereka, walau ma'a ba'dal masafah, meskipun Bu'dil masafah. Bu'dil. Oh iya, sorry, bu'dil. Jauh dari jauh ya. Bu'dil masafah, meskipun jaraknya itu jauh. Nabi pernah melihat orang tersebut dan jaraknya itu jauh, kira-kira begitu. Walau sa'atan wahidatan, meskipun dilihat sebentar. Nabi menoleh saja misalnya, pernah melihat seseorang, maka orang yang dilihat Nabi itu termasuk juga dalam kategori sahabat. Kira-kira begitu ya. Ya. Jadi itu adalah kategori atau pengertian dari orang yang disebut sebagai sahabat Nabi. Sehingga kalau ada yang bertanya, siapakah sahabat Nabi? Ya kriterianya seperti tadi itu. Yang sudah kita sebutkan barusan. Panjang berarti definisinya ini. Jadi pernah berkumpul dengan Nabi, mereka semua beriman, dan itu terjadi ketika Nabi masih hidup di bumi. Kemudian walaupun dalam keadaan yang gelap, walaupun mereka buta, tidak menyadari misalnya, belum tamyiz,
walaupun hanya sekedar bertemu atau mereka tidur dan seterusnya tadi itulah. Nah, jadi yang masuk dalam kategori seperti itu disebut sebagai sahabatnya Nabi. Saking berkahnya. Saking berkahnya. Berkahnya. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan walau saatan wahidah. Wahidah. Kalau misalnya cuman sekali bertemu, apa bisa jadi bestie? Kan enggak kan? Makanya itu berbeda istilah sahabat dalam bahasa Indonesia dengan sahabah atau sahabat dalam bahasa bukan dalam bahasa bahasa Arabnya itu. Rame ya. Banyak sekali. Serami itu dan walaupun kecipratan berkah, belum tentu kecipratan ilmu dan daya pikir hafalan meriwayatkan hadis. Iya, jadi juga sebagian orang menganggap bahwa semua sahabat tuh ulama gitu, ulama semua. Padahal kan enggak juga. Ada yang fokusnya ya memang di bidang ilmu, ada yang misalnya di bidang ekonomi, misalnya di bidang peperangan. Yang pasti enggak ada sonhorek. Tukang sonhorek enggak ada. Itu bukan budaya kita, jadi mohon jangan dituliskan. Itu setelah risalah. Apanya? Ada risalah ini kira-kira di umur berapa? Ba'da risalah. Ini ya berarti ya apa? 40 ya. Yang mana? Alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah itu. Ba'da risalah. Mukminin. Iya, berkumpul maksudnya satu majelis lah kira-kira begitu. Setelah Nabi itu mendapatkan risalah. Setelah diutus lah berarti kan begitu. Kira-kira di umur berapa? Yang masyhur yang 40 tahun. Iya. Di umur itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Wa yadkhulu mikaya mati. Loh. Wa yadkhulu fis sahabi. Termasuk juga dalam kategori sahabat adalah Ibnu Ummi Maktum. Ialah seorang sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Wa nahwuhu dan sejenisnya minal umyan, dari golongan orang-orang yang tunanetra tadi itu, yang tidak bisa melihat. Nah, ini pernah ditanyakan sama Ustaz Abdullah. Nah, ternyata ada Kenapa di sini. kok dinisbatkan kepada ibunya? Wa kunniyat ummuhu bihi. Dijuluki Ummi Maktum likatmi basorihi, karena pandangannya yang tertutup atau tunanetra tadi itu ya. Wa ismuhu, sedangkan nama dari Ummi Maktum itu adalah Ibnu Ummi Maktum itu adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Cukup populer nama ini ya. Iya, Sampai betul. sekarang. Terkenal ya. Ya, karena katanya nama terbaik gitu ya. Nama terbaik adalah Abdullah. Kemudian ahadul muadzinin. Termasuk juga Ibnu Ummi Maktum itu adalah salah satu dari muadzinnya Nabi. Lahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada yang menarik. Ini ada yang menarik juga. Jadi ketika disebutkan di sini nama sahabat ini, yakni Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini, saya teringat ada satu riwayat yang cukup populer tentang nama ini, biasanya di bulan Ramadan kita sampaikan itu. Jadi ada sebagian kalangan dari umat Islam ini yang beranggapan bahwa ketika sudah azan subuh, sedangkan mereka itu masih sahur, itu masih boleh makan, katanya masih boleh makan, masih boleh minum, karena berdasarkan hadis. Hadis ini hadis yang sahih juga, riwayat Imam Ahmad, kemudian imam lain-lainnya lah. Ntar saya lihat dulu. Riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim, dan Imam Baihaqi. Hadis itu berbunyi, idza sami'a ahadakumun nida'a wal ina'u ala yadihi fala yadu'hu hatta yakdiya hajatahu minhu. Jadi ketika salah seorang dari kalian itu mendengar adzan, sementara adzan subuh maksudnya, sedangkan wadah makan itu masih ada di tangan, maka jangan simpan wadahnya itu sampai kalian menyelesaikan hajatnya. Artinya berarti dari keterangan itu, kalau lagi makan sahur nih, lagi apa, kita megang makanan ataupun minuman lagi di tangan kita, lalu adzan subuh, dikiranya adzan subuh seperti itu, maka jangan disimpan, lanjut makan.
Nah, dari hadis ini kemudian memang seolah-olah eh, mengindikasikan atau menunjukkan bahwa ketika adzan itu masih diperbolehkan melanjutkan sahur. Padahal sebenarnya kalau kita cek hadis-hadis yang lain, misalnya ini hadis yang muttafaqun alaih, satunya lagi ini bunyinya adalah inna bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu Sayyidina Bilal itu dia itu adzan masih di waktu malam, artinya sebelum masuk waktu subuh. Fakulu wasrobu hatta yu'adzinu ibnu Ummi Maktum. Nah, jadi silahkan lanjutkan makan, lanjutkan minum sampai Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini melaksanakan adzan. Jadi ternyata Sayyidina Bilal itu biasanya agak meleset adzannya. Jadi biasanya kan sebelum waktu adzan subuh yang mana ditandai dengan terbitnya fajar shodiq, sebelum itu kan ada fajar kitib. Nanti lama setelah itu ada fajar set boy. Ada fajar shodiq, penanda subuh. Sebelumnya itu ada fajar kitib. Nah, yang itu masih belum masuk waktu subuh. Nah, Sayyidina Bilal itu beberapa kali memang mengira ketika fajar kitib itu dikira sudah fajar shodiq sehingga adzan. Nah, setelah beliau itu lagi adzan, lalu Nabi itu memerintahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum itu membaca kira-kira 50 ayat lalu lanjutkan adzan. Nah, jarak rentang antara adzannya Sayyidina Bilal dengan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit. Kira-kira jarak waktunya itu. Kemudian lama-kelamaan ya ulama kita kemudian membuat tradisi sebagai peringatan lah gitu. Jadi adzannya Sayyidina Bilal waktu itu sekarang diganti menjadi tarhim. Jadi kalau sudah peringatan misalnya di masjid 15 menit atau 10 menit sebelum adzan ada peringatan imsak misalnya. Atau sudah kalau sekarang tuh as-salatu wassalamu alaik begitu itu masih boleh makan. Artinya di waktu imsak dalam arti belum masuk waktu subuh itu masih diperbolehkan makan karena batas puasa itu mulai dari masuknya fajar shodiq sampai kepada maghrib. Nah, itu saya mengingatkan ke hadis itu sih dari nama ini Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini. Nah, jadi itu perlu diklarifikasi juga teman-teman, mungkin perlu tahu, mungkin sebagian di sini ada yang masih belum pernah mendengar terkait hadis tersebut. Jadi memang ada dalilnya itu ada, cuman mereka dari kalangan Wahabi ini gagal paham. Ternyata ada hadis yang menjelaskan terkait hadis. Oh, salah nyebut saya. Ya, itu tambahan dari saya. Kasihan berarti yang puasanya model begitu. Semoga Allah mengampuni dan menerima. Kodok dulu. Oh, kodok dulu ya. Karena wajib tobatnya dengan mengkodok. Oke, itu ya. Jadi kenapa kok tadi di awal atau di atas tadi dijelaskan Aukanu umyan, meskipun mereka itu adalah orang-orang yang tunanetra. Untuk menjelaskan ini bahwa Abdullah bin Ummi Maktum termasuk juga sahabat Nabi. Kemudian wa yadkhulu Isa wal Khadir. Belum sebelum ke sana dulu. Oh, sebelum ke sana. Ini juga yang penyandaran kepada kunyahnya kepada ibunya. Oh iya, belum dijelaskan tadi itu ya. Tadi kan disebut atau julukannya itu adalah Ummi Maktum itu kan, Ibnu Ummi Maktum. Ibu dari seorang anak yang maktum, yang ya tunanetra tadi itu ya. Nah, gimana penjelasannya itu? Jadi ini agak menarik. Biasanya kan kalau orang Arab itu atau kita lah pada umumnya menisbatkan nama itu kan ke bapak biasanya. Demikian pula kebiasaan orang-orang Arab terdahulu itu menisbatkan namanya kepada ayahnya, biasanya begitu. Ini agak menarik. Fulan bin Ahmad gitu ya. Ya? Fulan bin Ahmad gitu. Iya. Jadi disandarkan kepada bapaknya. Tapi ini disandarkan kepada ibunya, Abdullah bin Ummi Maktum. Ini seolah-olah sepintas ada kecurigaan apakah beliau itu, mohon maaf, anak yang dihasilkan dari perzinahan. Kan biasanya kan begitu. Kalau dalam tradisi Islam ini kan kalau misalnya anak yang dihasilkan dari luar nikah atau anak zina itu kan tidak dinisbatkan kepada bapaknya, nasab itu. Tidak diakui sebagai anaknya. Bin ibunya. Ya, ada laki-laki perempuan nih misalnya kemudian berzina, kemudian
ada anaknya. Nah, anaknya ini tidak bin bapaknya, tidak diakui bapaknya ini yang menghamili si perempuan ini, tidak diakui sebagai bapak, kan begitu kan? Nah, ini seolah-olah kok ada kecurigaan ke sana jadinya. Ternyata tidak begitu, teman-teman. Setelah kita baca-baca lagi, ternyata ayahnya beliau ini tidak populer di kalangan sahabat. Namanya itu tidak cukup populer di kalangan sahabat. Yang justru lebih dikenal itu adalah ibunya. Nah, karena Sayyidina Abdullah ini orang yang tunanetra, beliau itu tidak bisa melihat, beliau itu buta, maka ibunya kemudian lebih dikenal sebagai Ummi Maktum. Ibu dari seorang anak yang dibuat buta, dibutakan matanya, artinya tidak bisa melihat gitulah. Makanya kemudian namanya beliau itu yang aslinya adalah Abdullah, itu lebih dikenal sebagai Ibnu Ummi Maktum, anak laki-lakinya Bu Maktum gitu kira-kira. Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Kemudian kenapa kok disebut itu juga namanya siapa? Atikoh namanya, ibunya itu ya. Jadi Ummi Maktum itu pun juga julukan kan, bukan nama aslinya. Jadi kenapa kok Bu Atikoh ini, ibunya Sayyidina Abdullah ini disebut sebagai Ummi Maktum, ibunya yang buta, anak yang buta tadi itu, yang dibuat buta. Ternyata ya karena Sayyidina Abdullahnya sendiri itu adalah orang yang tidak bisa melihat. Makanya kemudian beliau dijuluki seperti itu. Nah, kira-kira beginilah gambarannya ya. Misalnya nih, ini contoh tidak bermaksud mendiskreditkan sebagian orang yang misalnya menyandang disabilitas, ya tidak bermaksud seperti itu. Misalnya ada anak nih, anaknya ini buta gitu ya, untuk gambaran aja. Kemudian bapaknya tidak terlalu populer. Yang lebih dikenal sama orang tuh ibunya. Entah mungkin karena lebih bermasyarakat ya. Tidak tahu lah ya. Nah, terus karena si anaknya ini buta, kemudian si ibunya itu dikenal sebagai Ummi Maktum, ibunya dari anak yang buta itu, gitu lah kira-kira. Sehingga Sayyidina Abdullah sendiri yang namanya sebenarnya Abdullah itu dikenal sebagai Ibnu Ummi Maktum tadi itu, anak laki-lakinya Bu Maktum tadi itu, ibu dari anak yang buta. Kira-kira begitulah gambarannya. Dua kunyah. Iya. Kira-kira itulah tambahannya. Lanjut. Kemudian wa yadkhulu Isa wal Khadir wa Ilyas alaihi wassalatu wassalam. Termasuk juga yang berada dalam kategori sahabat adalah Sayyidina Isa, kemudian Nabi Khidir, kemudian Nabi Ilyas alaihi wassalatu wassalam. Wa tadkhulul malaikah alladzi ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam fil ard. Termasuk juga di dalamnya yang disebut dengan sahabat itu adalah para malaikat yang mana mereka itu pernah bertemu atau pernah berkumpul dengan Nabi fil ard, di bumi. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi Isa, kemudian Nabi Khidir dan Nabi Ilyas termasuk dalam kategori sahabat Nabi? Di bawahnya dijelaskan di situ. Fa Isa alaihi salatu wassalam akhirus sahabah minal basyaridz zahirin. Nabi Isa itu termasuk sahabat yang terakhir dari golongan manusia yang tampak. Kemudian wa ammal malaika, sementara malaikat fabakuna ilan nafkhah, mereka itu akan tetap hidup sampai nanti ditiupkan sangkakala. Trompet. Kalau disebut trompet itu apa ini? Ya, bayangkan orang-orang kan trompet ya. Trompet. Anggap aja lah seperti trompet. Kurang sang. Hah? Kurang sang. Atau saksofon. Kurang kalau diberi sang kakala kan istimewa. Oh. Kalau trompet ya banyak. Saksofon raksasa. Sampai ada penelitian para ilmuwan itu bahwa ketika kematian seseorang dijemput dengan angin gitu kira-kira, mati dengan sebab angin itu lebih efektif ya, begitulah pokoknya. Saya pernah lihat di YouTube waktu itu untuk mencocok-cocokkan itu antara teori mereka dengan sangkakala ini. Kemudian wal Khadir, sementara Nabi Khidir yamutu inda raf'il Qur'an. Beliau itu akan meninggal ketika Al-Qur'an itu diangkat ke langit. Wakila bal mata. Sementara ada sebagian yang berpendapat bahwa Nabi Khidir itu sudah meninggal di zaman sekarang ini ya. Jadi pendek kata begini, para malaikat tetap hidup sampai sekarang, jelas itu, sampai nanti ini sangkakala ditiupkan. Jadi para malaikat itu juga meninggal, kira-kira begitu. Sementara Nabi Khidir statusnya ini hidup atau tidak,
Nah, ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan tidak, Nabi Khidir itu hidup sampai sekarang. Terus kapan beliau meninggal? Sampai nanti Al-Quran diangkat ke langit. Nah, kemudian yang kedua mengatakan bahwa Nabi Khidir itu sudah meninggal di zaman sekarang ini. Walhasil kemudian kesimpulannya annal Khidir wa Ilyas hayyani alal mu'tamad, bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas adalah dua nabi yang masih hidup berdasarkan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang terpercaya ya. Walakin Ilyas, tetapi Nabi Ilyas rasulun binasil Quran. Bedanya di sini, kalau Nabi Ilyas itu adalah seorang rasul, kategorinya sebagai rasul. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya itu, bahwa setiap rasul sudah pasti nabi, tapi nabi itu belum tentu rasul. Itu kira-kira. Nah, sebagaimana iya. Kok min wajhin mutlak? Oh, khusus mutlak. Mutlak ya. Sebagaimana yang dinas di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala wa innal Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Ilyas adalah termasuk dari para rasul. Wa ammal Khidir, sementara Nabi Khidir fakila dikatakan huwa waliyun, beliau itu adalah seorang wali. Wakila ada yang mengatakan juga nabiyun, beliau adalah seorang nabi. Wakila juga dikatakan rasulun, beliau itu adalah seorang rasul. Kemudian wa khairul umur ausatuha, sementara perkara yang paling baik adalah yang di tengah-tengah. Maksudnya adalah Nabi Khidir itu adalah seorang nabi begitu ya. Yang bilang wali, ada yang bilang Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk Pak. Ada yang bilang wali, ada yang bilang nabi, ada yang bilang rasul ya. Jadi ngambil yang tengah-tengah. Ambil tengah-tengah aja lah. Beliau itu adalah seorang nabi ya. Akan datang guru fisika, ini fisikawan modern. Iya, kita kedatangan ini guru fisika. Oke, tambihun, tambahan. Fil kalami anil Khidir alaihi salam. Penjelasan tentang Nabi Khidir. Al-Khadir, kalau Ustaz Abdullah menyebutnya Nabi Khadir, begitu Ustaz ya? Nabi Khadir ya. Al-Khadiru bifatil kha, nama Abdullah bin Nur bukan bin Oh iya. Atau bin Anu Maktum. Al-Khadir, adapun Nabi Khidir bifathil kha'i, dengan dibaca fathah kha-nya, al-mu'jamah yang bertitik. Jadi kha-nya ada titik di atas kira-kira begitu. Kha-nya dibaca fathah. Wa kasrid dodi, dan dibaca kasroh dotnya itu. Jadi Khadir kira-kira gitu. Al-mu'jamah yang juga di situ ada titiknya. Jadi kha, maksudnya kha itu di atasnya ada titiknya, do itu di atasnya ada titiknya. Ini kok penjelasan begini ini ada untuk apa ya? Karena dulu nggak ada titik ya. Oh iya. Biasa kan pura-pura. Namanya kampanye. Wa yajuzu iskan ad-dodi ma kasril ha'i ma kasril kha'i au fatihah. Dan boleh saja disukunkan dotnya ma kasril kha'i, dan disertai dengan kha-nya itu dibaca kasroh au fatihah, atau dibaca fathah. Jadi boleh juga kita membaca nama beliau tadi itu dengan Khadir boleh, kemudian dibaca Khadir itu juga bisa. Kemudian bisa dibaca Khidir, itu juga bisa. Gampangnya Khidir. Iya. Nabi Khidir. Nabi Khidir. Tapi yang kayaknya cukup populer itu dengan nama ini ya, Khidir. Ketika konteks berbahasa Indonesia. Iya. Ketika berbahasa Arab, Khadir. Oh, Khadir begitu ya. Oh, Khadir. Yang menyesuaikan bahasa yang digunakan. Oh iya. Bukan Khadir, kan gitu. Sama dengan pembahasan kita tuh. Sidik. Sampai mana tadi ya? Wa innama luki babihi, sementara nama julukan lakopnya beliau itu, beliau disebut dengan nama itu kira-kira li'annahu jalasa ala farwatin baydo, karena beliau itu pernah duduk di atas fauroh. Nanti fauroh dijelaskan di sini. Maksudnya adalah permukaan permukaan tanah baydo yang putih.
Jadi alasan kenapa kok disebut Khidir kira-kira begitu atau Khodir itu karena beliau itu pernah duduk di atas permukaan tanah yang putih. Kemudian faidahiyya tahtazzu min khalfihi khodra'u. Sementara ketika beliau duduk di situ terdapat khodro. Khodro itu benda yang berwarna hijau dan benda itu bergerak-gerak di belakang beliau. Itu alasan kenapa kok beliau disebut Khidir. Kemudian wal farwah, yang dimaksud dengan farwah tadi bahwa Nabi Khidir duduk di atas farwah. Apa sih makna farwah? Farwah adalah wajuhul ard, permukaan tanah. Wa kunyatuhu, sementara kunyahnya adalah Abul Abbas. Nama beliau adalah Abul Abbas kunyahnya. Wa ismuhu, sedangkan nama aslinya kira-kira begitu. Jadi lakop sama kunyah kalau diterjemahkan apa? Kunyah itu nama depannya lah gitu. Bukan nama depan sih. Enggak, kalau diterjemahkan secara literal kan julukan, sama-sama julukan ya, begitu ya. Lakop sama kunyah. Ya, julukan gitu aja lah. Kalau lakop itu gelar gitu aja lah. Oh iya. Oke, Ustaz. Itu loh gitu ya. Kira-kira julukan kalau kunyah, kalau lakop itu gelarnya apa? Gelarnya, oh iya. Misalnya nih kalau di pondok nih ada namanya Budi lah. Ada 2 orang nih sama-sama Budi namanya. Tolong panggilkan Budi. Budi yang mana? Budi Celeng. Itu jadi identitas tuh. Iya. Rasis ya. Tadi kalau saya lihat kalau lakop itu boleh julukan berupa pujian atau celaan. Kalau lakop. Sementara kalau kunyah tidak mesti seperti itu. Kunyah harus diambil au. Iya, betul. Didahului dengan kata abun gitu. Makanya di sini kunyahnya Nabi Khidir adalah Abul Abbas. Wa ismuhu, sementara nama aslinya adalah Balya. Itu dia. Nama aslinya adalah Balya. Ingat-ingat lakopnya itu adalah lakopnya itu adalah mana tadi? Khidir. Kemudian kunyahnya adalah Abul Abbas, sementara nama aslinya adalah Balya. Bimuwahidatin, dengan 1 titik ba di atas di bawah tentunya, maftuhatin yang dibaca fathah, wala min sakinatin, sementara lamnya dibaca sukun, wa mutsannatin tahtiyatin, sementara ya-nya di situ yang bertitik 2 di bawah. Ya begitu, Balya begitu kira-kira. Nama beliau adalah Balya ibni Malkan. Nama aslinya. Lakopnya Balya nama beliau. Malkan itu ayahnya ya. Kalau begitu berarti ya. Bifathil mimi, dibaca fathah mimnya malkan, wa iskanil lami, dibaca sukun lamnya mal itu kan. Kemudian bil kaf, dan juga ada kafnya di situ. Jadi malkan. Jadi sekali lagi kesimpulannya, lakopnya adalah Khidir, kemudian kunyahnya adalah Abul Abbas, sementara nama aslinya adalah Balya bin Malkan. Kenapa kok harus diingat-ingat itu? Wasumia min ba'dil arifin. Pernah ada yang mendengar sebagian orang yang arif berpendapat bahwa man arofa ismuhu, barang siapa yang mengetahui namanya Nabi Khidir, kemudian isma abihi, nama ayahnya, kemudian wa kunyatihi, dan nama kunyahnya, wa laqabihi, dan nama lakopnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Apanya itu? Ismahu, iya. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi nama beliau tuh yang jelas, yang untuk diingat-ingat supaya mendapatkan faedah ini, yang mana faedah ini bersumber dari para arifin, orang-orang yang arif billah. Beliau itu kalau mau dilengkapkan ya, mulai dari kunyahnya, lakopnya, nama beliau, nama ayahnya adalah Abul Abbas Balya bin Malkan al-Khidir atau al-Khodir. Gitu kira-kira. Jadi Abul Abbas Balya bin Malkan al-Khidir atau al-Khodir. Seperti itu. Itu kalau kita hafal namanya kata dakhulal jannah. Gampang sekali masuk surga. Ada apa itu tadi? Iya. Tadi kurang jelas di Hijau-hijau.
Oh iya itu. Saya mau tanya tadi lupa. Khodro itu apa khodro itu? Jadi hijau tuh apa gitu? Untuk warna apa? Jadi awalnya itu Iya, kalau saya lihat rumput. nah, farwah apa tadi? Farwah Baindo tanah kering, tanah yang kering, tiba-tiba ada beliau tek, dari belakang bergetar sehingga menjadi subur. Aku bergetar menjadi subur. Berarti maksudnya di sini beliau duduk di tanah yang gersang kira-kira begitu ya. Kemudian tumbuhlah atau suburlah tanah tersebut begitu ya. Beliau. Jadi hijau itu biar gampang membayangkannya bukan leontin giok. Dingin soalnya kalau duduk di atas giok. Ini lebih ke rerumputan, hijau daun. Hijau daun ya. Ada lagunya? Tadi awal-awal saya membayangkan itu ini beliau duduk, kemudian khodro itu rumput. Jadi beliau duduk sembari kemudian disambut kehadirannya oleh khodro tadi itu. Saya awalnya kira-kira ini apa membayangkan apa ya goyang-goyang gini lah. Oke. Dakhul jannah. Kemudian wa huwa yata'abbadu bisyariah. Nabina min yaumi ba'thihi min yaumi ba'thillahi ta'ala. Nabi Khidir adalah orang yang beribadah dengan syariat Nabi kami, yakni dengan syariat Nabi Muhammad min yaumi ba'thillahi ta'ala, sejak dari Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah. Jadi mengikuti syariatnya Nabi. Jadi rukunnya ada 6, kira-kira begitu, rukun wudunya ada 6 gitulah. Dan seterusnya itu. Satu server. Entah beliau Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kita kurang tahu. Iya, yang jelas iya. Tapi Salafi enggak kira-kira beliau? Tidak. Salaf sekali beliau itu kan lebih salaf lagi iya. secara usia. Kalau salaf dengan makna itu saya setuju. Kalau dengan makna yang lain tidak. Wal muradu bit tabi'in fi qaulin nazim, sementara yang dimaksud dengan tabi'in orang-orang yang mengikuti, kira-kira begitu. Dalam dalam syair tadi, wa man tabi'a jami'u man ata ba'da sahabah minal mu'minin ila yaumil jaza. Yakni semua orang yang hidup atau yang datang setelah sahabat minal mu'minin, dari golongan orang-orang yang beriman, ila yaumil jaza, sampai nanti hari pembalasan atau hari kiamat. Itu makna dari tabi'in. Nama lain dari Iya, dari akhirat, nah kiamat dan seterusnya. Gimana tuh? Dunia darul Darul bala, bala, La raja, la bala dari ya, jaza. bukan bala. Ini kelaji aja. Oke, sementara itu dulu penjelasannya. Barangkali berarti ada tabiin di tambahan. situ. Waman tabi itu bukan tabiin dalam pengertian yang biasa kita dengar tuh ya, sahabat lalu generasi berikutnya tabiin lalu tabiin, bukan begitu ya. Bukan. Tapi waman tabi di sini atau waman tabi'a itu adalah orang yang mengikuti Nabi ya, mulai dari tabiin, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita sekarang. Jadi semua orang yang mengikuti Nabi ya, itulah yang dimaksud dalam syair ini, waman tabi'a ya. Tabi'ah. Di Ustaz Bayu tabi'in. Taufik tabi'in gitu. Sebenarnya ada pembahasan menarik tentang Nabi Khidir. Apa itu apa? Ya sudahlah, kita Loh. bahas kapan-kapan saja. Apa sekalian aja. Hah? Barangkali kurang panjang kan. Udah 48 udah lumayan lah. Lumayan. Tapi kalau disebutkan wa ala alihi wa sahbihi, lebih umum mana? Ali dengan sahbihi. Lebih umum mana? Lebih umum Ali ya. Kalau Makanya mengikuti pendapat yang tadi itu, pendapat yang rojih. Iya. Kalau yang rojih ya ini wasahbihi. ya ibaratnya yang udah familiar kita pakai kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi dulu, wa sahbihi. Ada enggak yang mendahulukan sahbihi? Muhammadin wa sahbihi wa alihi. Enggak enak Kayaknya ya? kan dari umum dulu gitu. Ya kan? Enggak enak kan ya? Berarti kan udah memang seakan-akan yang udah familiar itu memang mendukung seumum itu wa alihi. Iya. Tapi kan ya ada dua makna, paling tidak lah ya, paling tidak. Yang paling umum, yang khusus kan begitu kan. Mana iya. Jadi
nggak spesifik itu Ali. Untuk konteks salawat. Untuk konteks Si Malcolm itu salawat. Ya, itu disclaimer yang harus saya. Jadi harus enggak ini klaim kita keluarga Nabi. Dalam konteks salawat. Gitu ya. Nanti mau. Gimana, ada tambahan lain? Sudah barangkali. Sudah ya. Kita diskusi di luar forum online. Positif saya. Ustaz. Kita dapat terbaik. Bukan bahasanya tadi kan kenapa dinamakan fikir atau fikir atau khabar. Tuhan kalimatnya di annahu jalasa ala farwatil bayda. Karena beliau itu kalau sudah duduk, jelasannya kan sudah pernah duduk gitu bahasanya, firmati di atas bumi yang gersang menurut Ustadz Bayu tadi itu. Bayda itu dia kering ya, kering kerontang gitulah. Itu faiza, maka jangan sekonyong-konyong tiba-tiba tanah yang kering itu tahtazu, anggaplah bermunculan, tumbuh atau bergerak min khalfihi, di belakangnya. Maksudnya itu kalau sudah Nabi Khidir itu duduk di satu tempat di tanah yang kering, ketika Nabi Khidir itu beranjak, itu maksudnya min khalfihi. Begitu ditinggalkan Nabi Khidir, maka dia akan tumbuh min khalfihi khadra. Berarti setelahnya. Iya, jadi kalau Nabi Khidir itu duduk di satu tempat di tanah yang kering, pernah diduduki gitu, jelasa, kemudian dia beranjak entah kemana, maka dia akan tumbuh sepeninggalnya Nabi Khidir, itu tambahannya. Bukan begitu duduk langsung tumbuh. Bukan Nabi Khidir duduk di sini pas tumbuh di belakangnya rumput, bukan. Kok pengertian saya, enggak tahu kalau ada pengurangan. Jadi kayak Sunan Kalijogo jadi duduk terus tumbuh gitu. Ya, enggak tahu lah gimana itu. Mungkin ada. Jadi itu kayak barokah gitulah bahasanya. Kalau duduk langsung tumbuh tuh, jadi kalimat min khalfihi ini enggak berfungsi jadinya. Khadra'u. Fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadra'u. Jadi maksudnya menggantikan posisinya beliau itu. Iya. Satu kata dengan khalifah begitulah ya. Iya. Khalifah mengganti. Maksudnya ketika beliau itu sudah beranjak, sudah menggantikan tempat itu, tempat itu tumbuh yang hijau-hijau. Ya, dari kalimat jalasa itu Pak Firmati. Udah duduk, kemudian dia beranjak, tumbuh dia. Gitu. Sehingga dilakopi dengan Khidir. Terkait Nabi Khidir tadi mau dibahas? Nah, tutup dulu karena ada yang mau sujud atau meruku. Oh iya. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan penjelasan dari kitab Nurul Zolam di bait keempat, setengah bait. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, insya Allah di bait yang keempat, masih bait yang sama, sabila dinil haqqi ghairu muhtadi. Kita akan bahas banyak hal terkait dengan sabila dinil haqqi, mana haqqi itu apa, kemudian membahas tentang bid'ah itu apa, gitu ya. Bersama insya Allah bersama Ustadz Adnan Siapa aja yang mau? atau yang mau siapa aja. Karena beliau lagi. aku dikatakan mau-mauan. Gampangan. Itu mic-nya di situ. Mau ditutup sama beliau. Enggak ada mic, enggak bisa ditutup nanti. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.